Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mereview 3 raket dari ada yang sama brandnya, masing-masing ada dari brand Yonex dan brand Victor terutama. 3 raket ini menurut saya saat ini lagi booming dan merupakan pilihan dari player-player dunia, dari pemain-pemain atlet badminton dunia. Nah, saya akan mereview ketiganya, apa aja keunggulannya dan kekurangannya, tanpa mengurangi sedikit pun. Saya tidak saya akan objektif dan menilai. Saya akan memberikan menurut penilaian saya berdasarkan apa yang saya coba di lapangan. Baiklah, kita akan mulai raket ini dari tingkat yang menurut saya bukan tidak enak, tapi kita bahas dan kita kupas dari raket yang pertama ya. Pertama itu dari brand Victor ya. Ini dari brand Victor. Ini Victor made in Taiwan. Kan bisa lihat. Ya, ini dari made in Taiwan. Ini adalah Drive X 10 metalik. Ini raket yang sangat powerful menurut saya. Sengaja saya pilih yang 3U untuk melatih pergelangan tangan saya. Untuk rasa di raket ini, saya rasa kalau untuk pemula kurang cocok. Tapi untuk bagi pemain yang menengah ke atas, saya karena memang ini salah satu pilihan raket yang dipilih oleh pemain-pemain terutama double pemain ganda dunia, Apriani Rahayu dan siapa tuh pemain ganda campuran Indonesia. Keduanya yang laki-lakinya menggunakan raket ini. Oke, untuk raket ini sendiri, untuk rasanya di tangan ya, ini sangat powerful dibandingkan ketiga raket tadi. Ini memang sangat-sangat powerful. Mungkin karena pertama, menurut saya ini extra stiff. Kalau menurut saya extra stiff, bukan stiff lagi, udah extra stiff nih. Di sini ada metal, ada bahan alloynya metalik. Jadi mungkin inilah penyempurnaan dari seri terdahulunya, yaitu Drive X 9 metalik. Drive X 9X, Victor Drive X 9X yang dulu dipakai sama Grecia Poli dan Apriani Rahayu saat menjadi juara Olimpiade. Nah, ini adalah seksi penyempurnaannya. Menurut saya memang ini sangat-sangat sempurna untuk seksi pendahulunya, yaitu Drive X Flat X. Drive X 10 metal ini memang lebih sempurna, terutama di bagian power. Saya merasa kekurangan Drive X 9X itu di bagian powernya. Nah, disinilah penyempurnaannya. Menurut saya ini, kalau kalian senang gebuk dan pengen juga bermain cepat, saya sarankan untuk menggunakan Drive X 10 metalik ini. Kenapa? Karena pertama ada teknologi di bawah ini seperti ulir ini untuk mempercepat ayunan, memudahkan kita mengayun. Ini raketnya sangat berat, tapi untuk mengayun sangat mudah. Jadi ditopang dengan teknologi, di sini ada alloynya. Jadi untuk tingkat akurasi dan power yang ingin kita dapatkan dari raket ini sungguh luar biasa, terutama untuk pemain-pemain ganda. Oke, untuk yang berikutnya kita kupas, yaitu Astrock 77 Pro dari Yonex. Ya, ini adalah Yonex Astrock 77 Pro. Nah, ini Jepang. Oke, ya. Astrock 77 Pro ini juga ini 4U ya. Ini memang untuk pemain ganda. Kalau misalnya ini nggak usah diragukan lagi, pemain ganda siapa aja yang pakai, termasuk Fajar yang pakai. Saya rasa ini sangat
penyempurnaan dari raket Astrok 88S ya. Menurut saya ini penyempurnaan raket dari 88S ini sangat-sangat cepat, powernya ada, akurasinya juga bagus, dan untuk defense juga enak. Nah ini Astrok 77 Pro ini, dan terutama saya rekomendasikan untuk pemain yang pemain yang tipe-tipe pemain depan ya, tipe-tipe pemain depan, karena ini swingnya juga sangat cepat. Jadi meskipun ringan dia tapi powernya juga ada gitu. Nah beda dengan seri-seri sebelumnya. Nah ini Astrok 77 Pro ini menurut saya sangat-sangat mantap, raket mantap menurut saya, sama saya cocok sekali dengan tipe permainan saya juga. Nah ini Astrok 77 Pro. Kalau teknologi sama aja dengan Astrok yang sebelumnya ya. Ini dan Astrok itu mempercepat ayunan baik dari posisi bertahan hingga menyerang. Nah itu kelebihannya menurut saya. Oke, itu yang saya sarankan di lapangan. Oke, untuk yang terakhir, menurut saya ini juga raket yang terenak dia dibandingkan dengan raket-raket sebelumnya ya. Ini menurut saya raket Yonex dengan teknologi yang sempurna. Nah, saya tidak mau lebih-lebihkan ya. Karena apa? Pertama ini kalau kita lihat tipe sebelumnya itu Astrok 11 ini, Axemer 11 ini biasanya itu untuk tipe kontrol. Nah, di sini ada penyempurnaannya. Astrok 17 Pro ya, saya rasakan, saya tidak terlalu suka dengan tipe-tipe kontrol karena saya bukan pemain tipe-tipe kontrol player. Tapi ketika saya menggunakan raket ini, waduh, nyamannya minta ampun. Ini raket-raket, menurut saya raket-raket yang sangat sempurna dari brand Yonex. Inilah raket yang sangat sempurna. Mau dipakai buat menyerang, mau dipakai buat kontrol, ataupun mau dipakai untuk bertahan, ini sangat-sangat sempurna. Kalau misalnya Astrok 77 Pro itu tadi ada berada di pertengahannya, bisa enak buat menyerang, enak buat bertahan, tapi menurut saya ini lebih sempurna dibandingkan Astrok 77 Pro. Nah, bagi rekan-rekan, mohon maaf kalau misalnya tidak sependapat dengan saya, silahkan, karena mungkin beda tangan beda rasa. Nah, buat rekan-rekan yang pengen beli, saya sarankan memang ini Axemer 11 Pro ini sangat-sangat sempurna. Ini 4U juga, tapi powernya dahsyat. Saya nggak bohong. Ini memang saya pertama di luar ekspektasi saya beli raket ini cuma untuk buat save aja, untuk buat istilahnya saya juga penasaran macam mana sih teknologi Axemer 11 Pro yang katanya mungkin lebih sempurna dibandingkan teknologi sebelumnya. Nah ini betul-betul sempurna, nyaman dan enak sekali. Jadi rekan-rekan kalau misalnya pengen mau beli raket ya, kalau mau bingung-bingung, bagi yang menengah ini juga ramah buat pemain-pemain yang pemula juga ramah. Namun saya belum teruji. Tapi untuk yang tipe-tipe sebelumnya Axemer 11 ini termasuk raket yang rapuh. Mungkin ya, tapi alhamdulillah usahakan jangan sampai dibenturkan. Nah, saya itu sekian aja dari saya. Mungkin buat rekan-rekan sekalian kalau dalam memilih raket, semua raket itu sebenarnya enak dan tergantung di mana rekan-rekan main, di mana rekan-rekan bermain, dan apa tipikal permainan dari masing-masing rekan-rekan. Jangan kita paksakan raket kita enak ke kawan, karena beda rasa, beda tangan, beda rasa. Kalau misalnya di antara ketiga ini, itu tadi urutannya bagi saya pribadi. Nah, untuk rekan-rekan sekalian, tolong diperhatikan dalam memilih raket. Yang pertama itu tipe permainan kita sendiri. Nah, senangnya menyerang atau bertahan. Terus kedua, tipologi dari masing-masing daerah itu sangat menentukan. Ada tempat itu yang mungkin kelembabannya tinggi dan lain sebagainya, menggunakan bola yang pemilihan kok juga sangat berpengaruh terhadap penggunaan raket. Apabila kok semakin ringan, maka kita membutuhkan raket yang lebih berat. Dan apabila koknya itu laju dan agak sedikit berat, kita membutuhkan kita akan nyaman dengan menggunakan raket yang lebih ringan. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.